Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan, nama kakak Kak Ulfa. Hari ini kakak akan berkisah tentang tentara bergajah. Teman-teman tahu nggak kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah? Mau tahu kisahnya? Disimak ya. Zaman dahulu ada seorang raja yang sangat iri dengan Ka'bah. Dia heran, kenapa ya Ka'bah selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab. Maka seorang raja ini membuat sebuah bangunan. Raja siapa ya? Teman-teman tahu nggak? Nah, Raja Abraha. Dia membuat bangunan dengan maksud untuk menandingi Ka'bah. Dia membuat bangunan yang megah, yang terbuat dari marmer dan pintu-pintu kayunya berlapis emas. Tapi sayang, tidak ada orang Arab yang datang mengunjunginya. Karena orang-orang berpikir, untuk apa mengunjungi tempat itu? Karena sedangkan Ka'bah adalah tempat yang bersejarah sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai-sampai ada orang Arab yang memberanikan diri untuk membuat kekacauan di bangunan itu serta mengotorinya sampai akhirnya membuat Raja Abraha marah, teman-teman. Kemudian Raja Abraha pun mengerahkan pasukannya dan dia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Dia menyiapkan tentaranya sebanyak 60.000 pasukan. Tidak hanya itu, dia pun membawa 9 sampai 13 ekor gajah. Makanya disebut dengan tentara bergajah. Dan gajah yang paling besar dinamakan Mahmud. Dan itulah gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraha. Semua pasukan telah disiapkan. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Wah, kabar ini pun sampai kepada rakyat yang ada di Mekah. Warga-warga di Mekah pun merasa ketakutan dan merasa bingung harus bagaimana. Derap langkah tentara gajah sangat membuat gentar warga Mekah. Bum, bum, bum. Semua warga pun diungsikan ke bukit. Dan pasukan dari Mekah berhasil dikalahkan oleh mereka. Nah, kira-kira sekitar jarak 24 km menuju Mekah, mereka berhenti. Mereka berkemah di sana dan bersiap-siap untuk menyerang Ka'bah besok pagi. Kemudian didatangkanlah Abdul Muthalib untuk menghadap Raja Abraha. Teman-teman, tahu nggak apa yang dikatakan Abdul Muthalib? Ya, Abdul Muthalib justru meminta unta-untanya dikembalikan karena sebelumnya pasukan Raja Abraha telah merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Raja Abraha pun tertawa. Kamu lebih mengkhawatirkan 200 untamu daripada Ka'bah? Tapi apa jawaban Abdul Muthalib? Unta-unta itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah, maka biarlah Allah yang menjaganya. Wah, mendengar jawaban itu, Raja Abraha sangat geram. Dia pun mengembalikan 200 unta tersebut dengan rasa-rasa yang kesal gitu deh. Nah, terus tidak lama kemudian Abdul Muthalib pun pergi meninggalkan Raja Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib menyampaikan kepada umatnya bahwa yuk kita harus mundur, kita harus mengungsi karena mustahil kita melawan pasukan Abraha. Kemudian semua orang pun diungsikan ke bukit. Abdul Muthalib pun menuju pintu Ka'bah. Ketika di pintu Ka'bah, Abdul Muthalib pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya pemilik rumah akan menjaga rumahnya masing-masing. Maka
Ka'bah ini adalah rumahmu, adalah milikmu, maka engkaulah sebaik-baiknya penjaga. Kemudian Abdul Muthalib dengan wajah yang sangat ketakutan dan sangat sedih, namun dia yakin bahwa Allah akan menjaga Ka'bah. Dia pun meninggalkan Ka'bah. Hari yang dinanti-nantikan oleh Raja Abraha pun tiba. Mereka bergegas, bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Langkah kaki mereka penuh semangat. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh. Gajah-gajah tidak mau ke arah sana, teman-teman. Ya, gajah menolak berjalan ke arah Ka'bah. Mereka mengamuk-ngamuk. Tidak ada yang mau berjalan ke arah Ka'bah. Ketika diarahkan ke arah yang lain, mereka bergegas lari. Tapi ketika diarahkan ke Mekah, mereka berhenti. Bahkan sampai Raja Abraha pun memukulnya menggunakan tongkat. Tapi sang gajah tidak bergeming, dia tetap duduk. Bahkan ketika dipukul kepalanya, gajah-gajah pun mengamuk dan berlarian. Saat itulah tiba-tiba ada badai pasir. Badai pasir menggulung-gulung, kemudian awan menjadi gelap. Suasananya menjadi mencekam, menakutkan. Dan seketika itulah tiba-tiba datang burung-burung yang membawa batu. Masing-masing mereka membawa batu dari paruhnya dan dari cengkramannya. Di kaki-kakinya dan paruhnya membawa batu, dan bukan batu biasa. Batunya membara-bara, dan itu adalah batu yang terbuat dari api neraka. Kemudian burung tersebut pun menjatuhkan batu-batu yang panas tersebut sampai akhirnya membakar pasukan-pasukan dari Raja Abraha. Semua berlarian. Tubuh-tubuh yang terkena batu itu terkoyak-koyak dan hancur berlubang-lubang. Masya Allah, mengerikan banget ya. Raja Abraha pun tak luput. Meskipun dia berlari-lari menghindari burung tersebut, sampai akhirnya dia pun tewas mengenaskan dengan luka-luka yang tubuhnya pun bolong-bolong dan semacamnya. Ya ampun, mengerikan banget ya. Itulah tanda-tanda kemenangan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan tentaranya dari mulai badai pasir, dari mulai mendung yang gelap banget sampai dengan burung-burung yang membawa batu-batu panas. Masya Allah, dari situlah warga-warga yang ada di Mekah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bersorak-sorai, bahagia, dan mereka senang Ka'bah dan Mekah telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa tahun tersebut disebut dengan tahun gajah. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.